Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Nabi. Sebelum lanjut ke dalam cerita, dukung terus channel ini, khususnya yang baru bergabung, dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya. Surat Al-A'raf ayat 94-95. Ed adalah cucu Iram, putra Sem yang menjadi raja di Arab. Keturunannya mendiami wilayah antara Oman dan Yaman sampai Hadramaut. Mereka dikenal sebagai bangsa Arab, Aribah, yang musnah, yang hidup di zaman Nirleka atau pra-zaman batu. Keturunannya, Samud, berpindah ke Hijr dan memulai tinggal di gua di zaman batu kuno, atau biasa disebut zaman Paleolitikum. Lalu, sisa-sisa bangsa yang dimusnahkan ini bermigrasi ke kampung Ros, Yaman, juga ada yang bermigrasi ke Syam. Mereka yang kemudian ditumpas oleh Musa, juga oleh Tolut. 3 abad atau lebih sedikit setelah peristiwa banjir di kawasan selatan Jazirah Arabia, keturunan Sem membuka pemukiman. Tepatnya di daerah Al-Ahqaf, kawasan gurun Sahara yang berada di antara Oman dan Hadramaut Yaman. Di kampung baru itu, mereka membangun irigasi untuk pasokan air yang mencukupi kebutuhan mereka. Mereka juga membangun istana dan mengangkat seorang pemimpin kabilah. Mereka punya kelebihan postur yang tinggi besar. Ukuran standar adalah 100 hasta, dan yang terpendek berkisar 60 hasta. Kepalanya bak kubah yang besar. Lobang mata tengkorak kepalanya sampai bisa dibuat beranak pinak binatang globa, sejenis anjing hutan. Mereka disebut dalam Al-Quran dengan kaum Jabbarin, Ed. Kisaran pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi, Allah mengutus seorang nabi dari golongan mereka. Ia adalah Hud, orang yang paling mulia garis keturunannya. Hud memperingatkan bangsanya agar tidak berlaku aniaya, karena mengandalkan kelebihan kekuatan. Ia juga mengajak untuk kembali pada agama Islam, tidak menyekutukan Allah dengan berhala yang mereka puja, yaitu berhala Homat, Hom, dan Haba. Akan tetapi, mereka menentang Hud. Siapa yang lebih kuat dibanding kami? Sesumbar mereka. Kemudian Allah menimpakan musibah kekeringan selama 3 tahun.
Hujan tidak turun sama sekali di tahun itu. Di waktu itu, jika penduduk sekitar kawasan Jazirah Arabia tertimpa bencana, mereka akan mengadu dan berdoa ke tanah haram Makkah. Lalu mereka mengirim Luqman ibnu Ed, Lukaim ibnu Hazal, Kail ibnu Atsar, dan Murtsad ibnu Sade. Masing-masingnya memimpin kelompok kecil dari kabilahnya, dan keseluruhannya ada 70 orang yang berangkat. Sebelum sampai di tanah haram, rombongan singgah di rumah Muawiyah ibnu Bakar, yang masih paman mereka. Mereka dijamu dengan baik. Hal ini membuat mereka larut dalam kesenangan, minum arak, dan mendengarkan nyanyian dari dua biduan wanita hamba sahaya tuan rumah. Hingga, tak terasa berlalu 1 bulan. Muawiyah tidak enak untuk menegur. Lalu, ia menyuruh 2 biduannya untuk menyanyikan syair olokan atas perilaku mereka yang melalaikan kawan-kawannya yang mati kelaparan di kampung halaman, sedangkan mereka asyik berpesta. Mereka kemudian sadar dan segera pamit menuju tanah haram. Sesampainya di sana, mereka menghaturkan doa. Tiba-tiba muncul awan putih, hitam dan merah. Lalu terdengar teriakan, "Hai Kail, pilihlah untukmu dan kaummu." Kail memilih awan hitam, karena menurutnya, awan itu yang paling banyak menyimpan air hujan. Kemudian terdengar suara lagi, "Engkau telah memilih abu, maka tidak akan tersisa dari kaum Ed kecuali Bani Laudziyah." Mereka adalah kaum dari Lukaim ibnu Huzal, yang memilih tinggal di Makkah, bersama paman mereka. Mereka adalah kaum Ed yang disinyalir sebagai kaum soleh, atau dikenal dengan kaum Samud. Awan hitam itu terus bergulung-gulung mendekati perkampungan Ed. Penduduk yang telah lama berharap datangnya hujan, segera bersorak-sorai, itu adalah awan yang akan memberi kamu hujan. Tanpa mereka duga sebelumnya, awan itu menghujani mereka dengan pasir panas, beriring angin pekat. Di hari Rabu naas, angin berhembus kuat membawa pasir masuk melalui hidung ke perut, dan keluar melalui dubur. Lalu, tubuh mereka limbung, kemudian tersapu angin, lalu dibanting ke tanah, hingga tubuh mereka hancur. Ahmad Asy-Syawi Al-Maliki. Riwayat lain menceritakan, Allah mengirimkan angin yang menerbangkan unta-unta kaum Ed. Mereka segera mengunci rumah untuk berlindung. Angin menyerbu ke dalam rumah dan memusnahkan mereka semua. Lalu, berhembus topan, merobohkan rumah-rumah mereka, dan mengeluarkan mayat mereka. Giliran burung-burung hitam mematuki dan membuang tubuh mereka ke laut. Riwayat lain menyebutkan, angin bertiup kencang, membawa angin yang mengubur mereka selama sepekan di rumah mereka. Lalu, rumah mereka dihancurkan, hingga mereka mati terkubur. Lalu, angin bertiup kencang melemparkan mayat mereka ke laut. Ibn Hud dan 4.000 orang-orang yang beriman, yang tersisa lalu pindah ke Hadramaut, ia wafat dan dimakamkan di sana. Pendapat lain di Hijr Makkah. Adapun menurut Abdurrahman ibnu Sabit menyebut bahwa pusaranya berada di antara tembok Ka'bah, Zamzam, dan Makom Ibrahim. Cerita selanjutnya akan segera tayang di part 7. Maka dari itu, pantau terus channel Lentera Nabi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah yang bagus untuk kita semua. Amin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.